Oke, pada kesempatan kali ini kita membahas konduktor bola. Konduktor, ingat ada konduktor, ada isolator. Konduktor itu bahan yang mampu menghantarkan listrik. Konduktor itu ya memang seringnya tuh dipakai buat kabel, tapi ada juga konduktor yang kemarin awal-awal kita bahas yang penangkal petir itu kan juga konduktor. Tapi ini ada konduktor bentuknya bola. Konduktor bentuknya bola itu kalau di rumah pintar itu yang kalau kita pegang itu rambut kita terlihat apa tuh berdiri tegak-tegak, itu konduktor bola. Jadi karakteristik dari konduktor bola tuh kalau dia konduktor positif maka muatannya tuh akan tersebar merata di permukaannya. Sedangkan di dalamnya ini nggak ada muatan. Sekali lagi, konduktor itu cenderung muatannya itu akan menyebar di permukaannya. Kayak yang kemarin penangkal petir itu juga akan cenderung di ujung-ujungnya. Jadi kalau awannya dia bermuatan negatif akan cenderung loncat ke arah ujung-ujung penangkal petirnya. Nah, kita akan membahas konduktor bola ini eh, untuk mencari medan listrik dan potensial listrik, terutama di bagian dalam, di tepat di kulit, sama di luarnya, gitu ya. Kita coba menganalisis medan di dalam. Kita ganti warna dulu, kita ganti pulpen. Coba, misalkan di dalam nih, ini kan ada muatannya, ada katakanlah kita ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita nyari yang simetris, maksudnya muatan ini dengan muatan ini. Akibat muatan yang ini kita kasih muatan 1, ini muatan 2. Akibat muatan 1 medannya kan ke arah 2, gitu ya. Akibat muatan 2 medannya ke arah sana. Ini kan pasti berlawanan arah, jadi saling menghilangkan. Kalau dicari semuanya nanti medannya di dalam itu nilainya 0. Makanya medan listrik di dalam permukaan bola nilainya 0. Sekali lagi, medan listrik di dalam permukaan bola, di dalam nilainya 0. Ini kalau dikurvakan itu di dalam bola itu nilainya 0. Nilainya 0, nggak ada. Sedangkan tepat di kulit itu berarti kan ada muatan. Ada muatan, medannya untuk menghitung medan listrik di permukaan itu sama dengan K kali H per R kuadrat. 1/4 Pi E0 itu sama dengan K. Gitu ya. Ini di permukaan. Nilainya bisa dihitung pakai ini. R-nya itu jari-jarinya. R itu jari-jari konduktor bolanya. Sedangkan kalau di luar itu nilai medannya berkurang sebanding dengan R kuadrat berbanding terbalik dengan R kuadrat. Ada keterangan di luar permukaan bola besar dari medan listrik berkurang terhadap kuadrat jaraknya atau berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya. Ini ada R kecil dan ada R besar. Kalau R besar itu jari-jari bola konduktor atau jari-jari konduktor bola. Kalau R kecil itu jaraknya dari inti konduktor, dari inti ngitungnya tuh. Ini dari pusat konduktor. Oke, saya ulang. Kalau di permukaan E-nya adalah Kh per R, R-nya jari-jari, R kuadrat. Kalau di luar permukaan Kh per R, R kecil kuadrat, R-nya itu jarak titik yang ditanya itu terhadap pusat bola. Sedangkan di dalam permukaan bola nilainya 0 medannya. Oke, lanjut. Sekarang potensialnya. Potensial karena dia itu bentuknya bukan vektor, maka di dalam bola nilai dari potensialnya bisa dihitung Kh per R. Itu sampai kulit. Nilainya Kh per R. Di dalam bola dan tepat di permukaan bola itu potensialnya Kh per R. Sedangkan ketika dia sudah di luar permukaan bola sama dengan medan ini, tapi tidak terlalu curam. Dia nilai potensial berkurang sebanding dengan R, nggak ada kuadrat. Atau berbanding terbalik terhadap R. Gitu ya.
Rumusnya untuk mencari potensial di luar bola kaki per R. Besok untuk mengerjakan soal akan ditampilkan di live Zoom.